Oke, jika memang saat ini publik berharap bahwa pembunuhan berencana ini harus dibuktikan dan harus dijerat Sambo dan kawan-kawan, berarti butuh kecermatan yang luar biasa dong Pak, bukan hanya dari penyidik Polri, bahkan juga dari kejaksaan, begitu Pak Luhut? Betul. Jadi kan artinya kasus ini menarik perhatian masyarakat ya. Ya. Terlepas tadi apa yang dikatakan Kiki tadi, bahwa kita tidak boleh trial by the public kan begitu, karena sistem kita itu sistem hakim. Tapi publik nggak boleh diabaikan ya dalam hal ini, terlepas sistem kita itu yang berbeda. Nah oleh karena itu maka supaya masyarakat itu jangan nanti menjadi tidak percaya kepada hukum dan khususnya polisi, maka kecermatan itu diperlukan. Pengawasan diperlukan. Pengawasan dalam arti sistem pemeriksaan dalam tahap yang disebut pra-adjudikasi sekarang ini. Dalam pra-adjudikasi itu ada namanya screened prosecutors, jaksa peneliti. Jadi nanti BAP yang dibuat polisi itu ya nanti direview oleh jaksa peneliti, nanti dilihat. Nah kalau buktinya sudah prima facie evidence, tadi saya menggunakan istilah itu prima facie evidence, bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Karena informasi kan sudah diketahui 1 hari sebelumnya paling tidak bahwa ada pelecehan dan ada bahkan mungkin pemerkosaan sampai menangis-menangis. Mestinya reaksi yang tepat yang dilakukan apalagi seorang penyidik adalah tangkap dia, laporkan ke polisi, borgol kan gitu seketika itu. Tapi kan yang terjadi pura-pura nggak terjadi sesuatu, bahkan kemudian dieksekusi di Jakarta. Jadi ada waktu yang cukup panjang untuk berpikir yang lain, untuk berbuat yang lain supaya kelakuannya itu atau perbuatannya itu dihukum. Nah oleh karena itu maka pada saat yang sama dengan tadi rekonstruksi yang dianggap tidak fair gitu ya, advokat korban tidak ikut, padahal kan advokat itu kan penegak hukum juga, yang tidak penegak hukum bahkan ikut di sana, jaksa aja ada 7 saya lihat di berita, ada Kompolnas yang tidak relevan sama sekali, Komnas HAM yang sudah lagi tidak relevan ya, dan juga LPSK sebenarnya tidak relevan di dalam konteks ikut, tapi korban advokatnya itu tidak diikutsertakan. Padahal sebenarnya ini kan kepentingan untuk korban kan itu. Nah oleh karena itu maka kita harapkan jaksa peneliti itu sungguh-sungguh meneliti ya. Jangan sampai nanti misleading. Seperti tadi yang sudah dibicarakan, yang mestinya pembunuhan berencana menjadi pembunuhan dengan sengaja misalnya. Atau barangkali dibuat hanya sangkaan pembunuh tunggal, tadi dakwaan tunggal disebut berencana padahal tidak ada rencana misalnya, sehingga bisa menjadi bebas untuk dakwaan ini, untuk walaupun untuk pembunuhannya tidak akan pernah bisa bebas. Jadi oleh karena itu jangan dinafikan publik ya dengan perhatian itu, karena pada akhirnya hukum ini kan untuk mengayomi kan, untuk publik kan gitu. Ya. Oke, mungkin saya ke Prof Hipnu. Prof, berarti yang harus bekerja keras ini bukan hanya dari penyidik kepolisian ya Prof ya, dari kejaksaan sendiri jikalau memang ada yang kurang, boleh kemudian dari kepolisian masih ada waktu untuk melengkapi, bagaimana? Ya, betul. Jadi saya melengkapi sedikit terkait dengan penyidikan, bahwa pers atau pendapat-pendapat dialog seperti ini dalam suatu ilmu kriminalistik itu bagian dari taktik suatu pemberkasan, taktik suatu pengungkapan suatu perkara. Jadi kami sarankan Barreskrim terus memantau pemikiran-pemikiran para ahli, pemikiran-pemikiran dialog yang berkembang, kan gitu loh. Karena namanya pengungkapan itu ada teknik dan taktik. Taktik itulah bagaimana cara merespon keinginan masyarakat, merespon ahli dalam pengungkapan sekarang. Nah, kemudian terkait dengan pelimpahan berkas-berkas, betul. Walaupun di dalam KUHP itu menganut asas diferensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum khusus terhadap tindak pidana umum. Alternatif kemarin yang sudah diinisiasi seorang penuntut umum masuk sebagai jaksa peneliti. Baik, Prof Hipnu. Ya, tampaknya komunikasi saya terputus dengan Prof Hipnu, tapi tidak mengapa, mungkin saya ke Prof Kiki ini. Prof, bagaimana supaya memang kecermatan ini tidak hanya dari kepolisian, dari kejaksaan ini juga harus mengawal jika ada kurang, ada yang perlu dikuatkan, ini masih ada waktu untuk melakukan koreksi. Seperti apa Prof Kiki? Ya, kalau sekali lagi kalau dari polisi, dari penyidik itu kan jejak-jejak forensik, buktinya gitu, lalu ditambahkan dengan kesaksian-kesaksian lisan. Tetapi
jaksa itu yang merumuskan kata-katanya. Jadi kalau jaksa salah ngetik koma, itu bisa sama sekali berbeda artinya. Saya makan koma ikan yang enak. Itu berbeda dengan saya makan ikan yang enak gitu. Jadi hanya beda koma. Itu bisa jadi perkara nanti pada saat di persidangan gitu. Nah, harus betul-betul cermat. Lalu hakim juga pasti ada pressure publik. Hakim kok milih menjatuhkan keputusan pada pasal ini gitu. Nanti dijatuhkan hukuman mati pun misalnya sebagian publik juga tidak terima gitu. Bisa saja kalau selama persidangan tim kuasa hukumnya Sambo bisa menimbulkan empati publik bahwa ini marah karena istrinya dilecehkan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu bisa ada unsur pemaaf dalam tanda petik dari perspektif publik gitu. Nah, kalau tidak dihukum mati, marah juga orang yang lain. Udah sesadis itu nembak kok nggak dihukum mati gitu. Nah, sekarang bola kan sudah bergeser nih. Setengahnya sudah bergeser ke kejaksaan. Kejaksaan yang harus hati-hati karena publik tetap akan menyoroti sinetron ini gitu. Baik, kembali sekarang saya tanyakan kepada Prof. Hipnu yang tadi sempat terputus. Boleh kembali dilanjutkan, Prof? Ya, saya kira dengan pendapat para ahli di dalam dialog media, di dalam media cetak, itu bagian dari suplemen seorang penyidik. Karena dalam ilmu pengungkapan perkara, yaitu ilmu kriminalistik, taktik itu diperoleh dari berbagai macam informasi untuk menguatkan BAP-nya, untuk menguatkan kelemahan-kelemahan yang mungkin belum tercatat, belum terpikirkan. Nah itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelimpahan perkara, ada yang disebut ruang komunikasi, walaupun di dalam buah berita itu adalah mengenal asas diferensiasi fungsional. Diferensiasi fungsional itu asas yang dimana kewenangan penyidik ada polisi, kewenangan penuntut ada penuntut umum. Tapi dalam hal pra-adjudikasi yang sebentar lagi dilimpahkan kepada pengadilan, tanggung jawab ada pada penuntut umum. Oleh karena itu, kalau kita melihat sekarang ini ada kembalinya suatu perkara, dikembalikannya dari penuntut umum ke penyidik, itu hal yang biasa. Sampai kapan? Sampai ada suatu persepsi yang menurut penuntut umum ada suatu rumusan-rumusan yang didakwakan kepadanya. Sampai ada suatu persepsi oleh jaksa penuntut umum bukti-bukti bernilai. Sampai ada suatu persepsi bahwa bukti-bukti sah adanya memenuhi syarat formil dan syarat material. Sehingga kalau itu sudah selesai pelimpahan kepada penuntut umumlah yang akan memformulasikan surat dakwaan yang tepat, yang tidak menjadi lolos seperti apa. Karena dalam asas hukum, asas actores ondus probandi, bahwa siapa yang menuduh harus mendalilkan. Dalam hal ini adalah nanti jaksa penuntut umum yang mendalilkan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Baik, terima kasih Prof. Hipnu, terima kasih Pak Luhut, terima kasih juga kepada Prof. Kiki. Kita tunggu ini bagaimana akan bergulir, bahkan tetap kita pantau dan juga kita awasi. Terima kasih Bapak-Bapak.